manusia itu dalam pandangan Islam merupakan makhluk 4 dimensi. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluknya Allah. Yang kedua, manusia sebagai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk hidup sesama manusia. Dan yang keempat adalah manusia sebagai makhluk di alam semesta. قد كفاني علم ربي من سؤالي Di dalam komunikasi Islam itu terdapat yang namanya konsep dasar. Ya, konsep dasar komunikasi Islam. Di situ menyebutkan ada pula yang namanya yaitu komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Nah, dalam buku Komunikasi Islam karya Dr. Harjani Hefni LCMA disebutkan bahwa manusia itu dalam pandangan Islam merupakan makhluk 4 dimensi. Wow, luar biasa sekali ya. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluknya Allah. Yang kedua, manusia sebagai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk hidup sesama manusia. Dan yang keempat adalah manusia sebagai makhluk di alam semesta. Nah, untuk teman-teman semua, apa sih maksudnya? Nah, terkait dengan komunikasi Islam, bahwa manusia itu harus mampu dan mau berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti apa? Manusia berkomunikasi dengan Allah. Maksudnya adalah kita ini kan diperintahkan untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, di situ terjadi hubungan komunikasi kita dengan Allah. Tapi kan kita hanya sekedar sholat, tidak ada bercakap-cakap, tidak ada berinteraksi dengan Allah. Ya, sederhananya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, atau ketika kita mendapatkan banyak sekali masalah, kita berdoa di saat sholat 5 waktu, atau saat sholat tahajud, atau pada ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kita bercerita, curhat, ya, mengadukan segala permasalahan yang kita hadapi kepada Allah. Masalah belum selesai, tapi minimal hati kita terasa tenang, terasa tentram, dan juga damai. Dan tidak jarang di antara kita ketika berdoa, air mata pun menetes. Itu membuktikan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, manusia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya, sebelum tidur kadang-kadang kita merenung dulu sendirian kan. Kita lihat jadwal nih. Tadi pagi udah ngapain ya? Tadi siang, tadi sore udah ngapain aja ya? Apakah sudah terlaksana? Saya ada utang nggak ya? Udah bayar hutang belum ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Atau kita membuat planning pekerjaan di keesokan harinya. Nah, disitulah terjadi komunikasi terhadap diri sendiri. Terjadi introspeksi diri atau muhasabah diri. Dan yang ketiga adalah berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, teman-teman semua, kita harus melakukan komunikasi dengan sesama manusia dengan cara-cara terbaik, ya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surah ke-20, Quran surah Toha ayat ke-44. Nah, di situ diperintahkan, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqulu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nah, di situ diperintahkan, ya, menjelaskan tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Harun yang harus berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Allah perintahkan dengan perkataan layyinan, yaitu perkataan yang lemah lembut. Bayangkan, kepada Fir'aun yang sudah berada di puncak kejahatan pun Allah masih memerintahkan untuk berdakwah, menyampaikan perkataan yang layyinan, yang lemah lembut. Apalagi dengan sesama manusia yang ada di zaman sekarang. Harus lebih baik lagi. Yang keempat adalah berkomunikasi dengan alam. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam? Ya, pada hakikatnya segala yang ada di bumi,
dan yang ada di langit itu bertasbih, memuja dan memuji Allah. Disebutkan dalam surah As-Saff. Insyaallah ya, surah As-Saff. Nanti boleh dicek sama-sama. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwal azizul hakim. Di situ menyebutkan bahwa apa yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Nah, disebutkan juga dalam Quran surah ke Al-Isra, insyaallah ayat ke-40 juga, 44, menyebutkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu juga bertasbih kepada Allah. Namun hanya saja disebutkan dalam ayat itu manusia tidak mengetahui, ya karena keterbatasan ilmu kita. Tapi dengan sederhananya kita ambil contoh ya. Misalnya ada kucing, kita pelihara kucing. Kita cukup memanggil. Nah, itu sudah membuktikan bahwa kita sedang memanggil kucing kita atau ingin diberi makan. Atau kita sedang duduk santai di taman. Kita melihat ada sampah-sampah yang berserakan, kita bersihkan. Itu sedang mencintai alam. Ya, dan masih banyak lagi interaksi-interaksi lainnya. Jangan buang air kecil di lubang karena dikhawatirkan di situ ada hewannya. Atau kita ambil contoh di masa lampau, yaitu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana mukjizat beliau adalah bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan bangsa jin dan juga bangsa hewan. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak boleh putus komunikasi dengan 4 dimensi tadi, yaitu berkomunikasi dengan Allah tidak boleh putus, berkomunikasi dengan diri sendiri juga tidak boleh putus, berkomunikasi dengan sesama manusia juga tidak boleh putus, dan tidak boleh putus juga berkomunikasi dengan alam yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat, menjadikan kita lebih cerdas lagi dalam berkomunikasi. Afwan minkum, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selamat berkomunikasi.